Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Di Sabtu pagi ini semoga masih semangat menyambut weekendnya karena pagi ini kita mau ngopi bareng kakak-kakak yang keren-keren banget, yang inspiratif, yang akan membagikan informasi serba-serbi dari A sampai Z mengenai jurusan kedokteran. Jadi buat kalian siap-siap, siapin juga pertanyaannya karena kita jangan menyia-nyiakan pembicara yang sudah hadir hari ini. Mungkin tadi udah dijelasin sedikit sama Kak Hani terkait dengan pembicara hari ini. Mungkin aku mau mengenalkan sedikit lagi. Ini ada pembicara kita yang pertama. Ini kakak ini keren banget. Dia itu merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan dia merupakan anggota ASEAN Medical Student Association UI dan finalis Abang None Kepulauan Seribu tahun 2020. Siapa lagi kalau bukan Kak Dinda Mawar? Halo Kak, boleh say hi ke teman-teman? Hai, selamat pagi semuanya. Halo Mia, halo Hani. Halo, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana Kak, semangat kan Kak mau membagikan informasi ke adik-adik? Semangat banget dong. Siap. Jadi kakak juga harus semangat ya Kak. Nanti abis ini aku tanya-tanya sama teman-teman yang lain juga bakal ditanya-tanya. Siap ya Kak ya? Siap. Oke deh. Nah Kak, ini hari ini udah jelas banget kita mau ngebahas tentang jurusan kedokteran kayak gitu kan. Nah pembicara hari ini juga Kak, pembicara hari ini tuh kita ada 3 orang yang mana keren-keren banget, inspiratif banget, pokoknya tidak perlu diragukan lah ya. Salah satunya ada Kak Dinda dan 2 lainnya ada Kak Cesar sama Kak Dewangga, yang mana nanti Kak Cesar sama Kak Dewangga akan menyampaikan informasinya setelah Kak Dinda. Nah, Kak Dinda ini mau menyampaikan informasi apa sih? Jadi Kak Dinda ini siap banget untuk menyampaikan informasi ke teman-teman mengenai kuliah S1 kedokteran. Apa aja? Banyak banget. Mulai dari cara masuknya ya Kak ya, terus kehidupan kuliahnya gimana, terus kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman Kak Dinda yang seru-seru banget selama kuliah. Pokoknya siap semua dibagikan buat teman-teman. Oke Kak, kita lanjut. Kita mulai dari pertanyaan paling basic. Kalau misalnya Kak Dinda ditanya, Kak, jurusan kedokteran itu apa sih Kak? Boleh Kak dijawab basicnya menurut Kak Dinda yang kalau kepikiran tuh, jurusan kedokteran ini loh gitu kan. Ya, oke, baik. Jadi jurusan kedokteran itu tentunya ya adalah sebuah salah satu ya jurusan ya di Indonesia ini yang mana kita untuk teman-teman semua yang punya interest, yang punya minat untuk kita bisa menjadi dokter, memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia, dan ya berkarya dan berprofesi sebagai dokter. Menurut aku yang penting itu sih, jadi adalah wadah bagi kita semua, bagi putra-putri bangsa untuk bisa berkarya di Indonesia sebagai seorang praktisi kedokteran. Keren banget Kak, karena Kak Dinda masih jadi mahasiswa S1 nih, banyak banget Kak yang nanya, gimana sih Kak cara masuk jurusan kedokteran khususnya di Universitas Indonesia gitu. Oke, jadi mungkin in general dulu ya. Jadi jurusan kedokteran itu di Indonesia sendiri itu bisa kuliahnya 2, dari perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Nah, jadi kalau untuk di perguruan tinggi negeri sendiri, contohnya di UI, itu jalur masuknya itu ada 3. Jadi pertama itu bisa pakai tentunya teman-teman pasti udah tahu undangan SNMPTN. Lalu juga selain SNMPTN itu bisa pakai jalur tes. Nah, jalur tes ini juga nanti ada lagi 2, yaitu pertama itu ada SBMPTN, yaitu tes yang diselenggarakan untuk seluruh Indonesia, jadi seragam satu Indonesia, itu namanya seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Lalu yang kedua itu adalah seleksi mandiri per universitas, biasanya diselenggarakan di tiap masing-masing universitas. Jadi nanti UI itu punya lagi SIMAK UI namanya. Nanti kalau misalnya di Unpad itu ada lagi tesnya, UGM ada, Unair ada, UNS itu juga ada. Nah, kalau misalnya aku bahas juga nih ya, yang swasta sedikit. Jadi kalau misalnya yang di swasta itu juga sistemnya adalah mereka juga bikin
seleksi dari universitas masing-masing. Jadi biasanya kalau swasta tuh setahu aku juga ada gelombang-gelombangnya kalau mereka. Jadi ada tes per gelombang dan itu semua jadi kayak banyak banget kesempatan yang bisa kita pakai, kita gunakan kalau misalnya mau masuk di Fakultas Kedokteran. Oke, banyak banget ya teman-teman ternyata. Jadi peluangnya banyak ya Kak ya? Iya, betul banget. Oke, nah Kak, setelah nih teman-teman udah tahu nih, oh cara masuk jurusan kedokteran tuh bisa lewat undangan SNMPTN, bisa lewat tes mandiri. Terus apa sih Kak yang perlu kita persiapkan untuk melanjutkan studi di jurusan kedokteran buat adik-adik SMA ini? Oke, jadi nih yang perlu dipersiapkan ya untuk masuk kedokteran. Jadi kedokteran itu ya seperti yang mungkin teman-teman juga udah pastinya searching-searching sendiri juga ya, merupakan pendidikan yang menurut aku long life learning, jadi ya panjang ya, S1-nya, sarjananya sampai bisa bergelar dokter itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 6 tahun. Jadi menurut aku dulu persiapan yang paling mendasar adalah niat kita dan tujuan kita, karena jalan ke depan itu bakal panjang gitu. Kita harus terus tetap semangat belajar, terus semangat mengasah ilmu kita gitu. Jadi yang pertama itu adalah kesiapan untuk mau bersusah payah gitu ya, kesiapan untuk mau bersusah payah dengan cara belajar untuk bisa nanti outputnya adalah kita membantu orang lain gitu. Jadi kesiapannya adalah yang pertama mental dulu nih, tujuannya apa, mau jadi dokter. Menurut aku tujuannya itu harus cari yang jangka panjang, kayak tujuan yang untuk kebermanfaatan dan lain-lain itu ditanamin dulu, karena jalannya itu ya tadi naik dan turun gitu, pasti semua bakal ada sesi naik, bakal ada sesi turun gitu, bakal ada pastinya bakal ketemu masa-masa yang fase sulit, ujiannya banyak dan bisa membuat demotivasi dan lain-lain, dan itu yang perlu dikuatin ya tadi, alasan untuk menjadi dokter. Jadi dikuatin dulu dari situnya. Yang kedua ya tadi kita juga kan dokter itu juga tugas utamanya tuh sebenarnya untuk mengedukasi orang lain untuk bisa hidup sehat, menerapkan tadi perilaku-perilaku kesehatan yang bersih, sehat dan lain-lain. Jadi kita tuh juga harus mau untuk jadi contoh gitu. Jadi harus bisa praktekin. Kita juga harus udah niatin bahwa kita bakal bisa praktekin itu semua. Dan yang tadi juga sebenarnya dokter itu tugasnya juga untuk mengedukasi orang lain kan, untuk mengedukasi masyarakat, untuk mengedukasi teman-teman yang lain. Contohnya ya tadi dengan berperilaku dengan lain-lain, tapi basicnya kalau kita mau mengedukasi orang lain tentunya kita harus mengedukasi diri kita sendiri gitu. Jadi harus mau belajar, harus mau rajin baca, terus kayak rajin baca jurnal gitu, jurnal-jurnalnya kayak yang mungkin bahasa Inggris gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa nyiapin juga nih skill bahasa Inggrisnya, karena jurnal-jurnal acuan itu biasanya juga campur-campur nih bahasa Inggris, terutama sih bahasa Inggris kita translate, maksudnya kita bisa memahami isi jurnal dari bahasa Inggris itu, lalu kita tuliskan dengan kata-kata kita sendiri lagi ke bahasa Indonesia. Jadi di dokter itu menurut aku itu sih tadi ya, niatnya dulu, terus kayak kemauan untuk belajar, terus juga skill bahasa Inggrisnya juga diasah pelan-pelan. Oke, lengkap banget ya. Sekarang aku mau tahu dong Kak, tentang kuliahnya. Jadi apa aja sih Kak yang bakal dipelajarin pas nanti kuliah? Oke, baik. Jadi tentang kuliah kedokteran ya. Kalau di kedokteran itu sendiri tadi itu ada teman-teman juga tahu misalnya, jadi secara gambaran garis besarnya jika bagi menjadi 2 gitu. Jadi program sarjana atau teman-teman biasa tahu sarjana kedokteran, terus sarjana kedokteran ini bakal dilanjutin lagi sama program profesi untuk bisa jadi punya gelar dokter DR titik di depan nama gitu. Nah, untuk tadi sarjana kedokteran ini sebenarnya sama seperti kuliah yang lain itu kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 tahun sesuai dengan universitas masing-masing. Nah, kita ngapain aja belajarnya waktu sarjana kedokteran itu kita belajar tentang tubuh manusia sih, utamanya tubuh manusia, gimana cara fungsinya,
dari anatominya. Anatomi itu adalah struktur-struktur tubuh, terus gimana tubuh kita berfungsi, bagaimana mekanisme tubuhnya berfungsi, yang secara normal dulu. Pertama dipelajarin, baru ketika udah tahu nih struktur tubuh itu ada apa aja dan fungsinya ada bagaimana, bagaimana mekanisme kerjanya, baru kita nanti mulai dimasukin gitu belajar tentang keadaan penyakitnya, patologinya. Jadi kayak hal apa saja yang bisa merusak keseimbangan tubuh kita sehingga akhirnya kita bisa jatuh sakit gitu. Terus diajarin lagi gimana caranya bisa membalikan keseimbangan tubuh kita tadi dengan belajar gimana tata laksananya. Bisa tata laksananya itu bisa nanti ada belajar tentang obat-obatan, farmakologinya, ataupun bisa juga yang non farmakologi seperti kayak terapi dari dietnya, dari olahraganya dan lain-lain. Jadi sebenarnya 4 tahun ini tuh kalau di UI sendiri ya, kalau di UI sendiri tuh tahun pertama di UI itu tuh sebenarnya kita punya namanya MPKT apa ya? MPKTA dan MPKTB. Jadi itu adalah mata wajib untuk seluruh fakultas gitu. Jadi di pertama kali di UI itu jurusan kedokteran itu belajarnya mirip sama jurusan lain juga. Terus masih ada pelajaran agama, masih ada pelajaran bisa pilih mau belajar seni ataupun olahraga. Bahasa Inggrisnya juga masih ada kelas bahasa Inggris. Lalu juga kita tuh belajar sama rumpun-rumpun kesehatan yang lain. Kita belajar tentang kayak pengelolaan bencana, komunikasi kesehatan yang efektif. Itu untuk tahun pertama kurang lebih tahun pertama di FKUI nanti misalnya. Nah, terus baru akhir-akhir dari tahun pertama gitu, semester 2-nya baru mulai masuk ke jurusan kedokterannya. Jadi kayak baru mulai bahas memperdalam tentang tubuh itu mulai dari semester 2 sampai nanti semester 7 gitu. Dan di kedokterannya ini, oh ya sama satu lagi ya, di kedokteran ini selain kita belajar ilmu textbook gitu ya, buku, kita bakal belajar banyak dari buku, kita juga sambil dipersiapkan untuk bisa punya skill. Jadi nanti bakal diajarin skill yang contohnya tuh kayak misalnya skill nyuntik, skill infus, kayak skill jahit, itu nanti juga sembari diajarin. Dan ini nanti ketika S1-nya ini yang program sarjana itu kita masih pakai manekin dulu, yaitu boneka-bonekaan. Jadi kita nyuntiknya di boneka dan lain-lain. Nanti ujiannya tuh jadi ada 2 nih. Jadi ujiannya itu ada ujian biasanya ya, ujiannya itu ada ujian yang materi, ada yang juga ujiannya itu skill-nya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi nanti kalau misalnya mau lagi ditanya-tanya mungkin kurang dalam, bisa langsung sesi tanya jawab aja. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau ketika udah dapat SKED nih, sarjana kedokteran, itu bakal masuk ke tahap selanjutnya, yaitu jadi kayak rotasi di klinik gitu. Jadi nanti kan kita udah tahu nih ya, dokter itu ada macam-macam ya. Ada dokter jantung, ada dokter paru, dokter anak, dokter kulit gitu, dokter bedah dan lain-lain. Itu nanti jadi 2 tahun setelah profesi, itu program profesi yang kita nanti bakal bergelar untuk mendapatkan gelar dokter itu, kita harus melalui rotasi-rotasi. Jadi udah belajar nih 4 tahun textbooknya, materinya, dan kita prakteknya itu sambil diawasin sama dokter beneran ya gitu. Tetap dibaca juga sih materinya, tetap di review-review juga, tapi udah mulai bisa rotasi di rumah sakit untuk ketemu pasiennya langsung, coba nangani langsung, dan belajar untuk lebih kerasa lah ya, mungkin dokternya waktu nanti di 2 tahun yang setelah sarjana kedokteran ini. Baru nanti ketika udah 2 tahun selesai lagi, itu bakal ada tesnya lagi, yaitu UKM PPD. Jadi UKM PPD itu kayak UN, tapi UN itu kan biasanya semuanya UN itu kan untuk tujuannya adalah untuk mengetahui capaian pendidikan ya udah sejauh mana gitu. Tapi untuk UKM PPD ini sistemnya itu sebenarnya mirip kayak SBMPTN juga sih, exit exam gitu. Jadi bisa juga untuk menguji benar-benar kompetensi orang ini tuh udah layak belum ya untuk diturunin atau untuk menjadi seorang dokter gitu. Nanti kompetensinya itu selalu untuk program profesi ini, dokter itu sebagai program profesi juga kita tuh punya acuan. Namanya itu SKDI, Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Kalian juga bisa cari di internet, itu tuh ada acuannya kayak penyakit apa aja sih yang harus bisa ditanganin sama dokter umum gitu.
Nah, nanti kita tuh bakal diuji apakah kita udah siap mampu laksana lepas dari fakultas kedokteran dan bisa menjadi seorang dokter. Itu nanti ada ujiannya lagi, dan itu exit exam ya. Jadi maksudnya exit exam itu adalah lulus nggak lulus gitu, bisa lulus dan bisa nggak lulus. Dan baru setelah itu ketika dinyatakan lulus, tahap selanjutnya adalah kita internship ke daerah. Habis internship ke daerah itu, jadi belajar di sana benar-benar mempraktekkan ilmunya selama sekolah kurang lebih 5 sampai 6 tahun itu, tergantung tergantung universitas masing-masing, kebijakan universitas masing-masing. Yang kita sendiri itu sistemnya bebas ya, pilih di mana aja sesuai dengan kuota, bisa di daerah manapun gitu. Dan setahun, kayak kurang lebih setahun. Kalau tapi di COVID ini setahu aku karena ada masa penyesuaian ya, jadinya 6 bulan. Tapi mungkin itu bakal ya itu pokoknya normalnya itu setahun di daerah, baru nanti urus lagi surat, akhirnya mendapatkan sebuah surat yang bernama STR, surat tanda registrasi, yaitu kita bisa ngelamar kerja gitu untuk benar-benar menjadi dokter praktisi. Dan sebenarnya jalannya itu nggak sampai situ aja gitu. Nanti mungkin ada lagi ya dari narasumber lain itu bisa banget untuk melanjutin pendidikan, bisa mengambil spesialis, habis spesialis juga ada subspesialis, bisa juga ngambil yang lain, misalnya kayak manajemen rumah sakit, terus seperti kayak public health dan lain-lain. Jadi kayak ataupun juga bisa menjadi dokter researcher. Jadi sebenarnya dokter itu adalah profesi yang sangat luas gitu. Yang misalnya sukanya ketemu gimana? Misalnya sukanya ketemu pasien, bisa jadi dokter pilih spesialis yang setiap hari ketemu pasien gitu. Bisa misalnya sukanya yang ngelihat gambar-gambar, bisa jadi dokter yang melakukan yang ahli di bidang X-ray, fotografi gitu. Maksudnya melihat ada permasalahan apa di tubuh seseorang, itu kan juga butuh skill gitu. Atau bisa juga melihat kayak ada namanya dokter patologi anatomi, itu yang melihat organ-organ kayak kelainan-kelainan, staging kanker, tumor, dan lain-lain. Ataupun misalnya bisa jadi dokter psikiatri yang suka ngobrol-ngobrol sama orang. Jadi sebenarnya kayak apapun minat kamu dan bakat yang kamu punya di pendidikan kedokteran itu menurut aku punya semua wadahnya gitu. Tinggal kalian pilih aja mau tekunin yang mana dan jadi master di bidang itu, dan tadi yang paling penting bisa bermanfaat dan berdampak untuk orang lain supaya kita bisa memajukan bareng-bareng nih kesehatan di Indonesia. Panjang ya. Waduh, lengkap banget ya, Kak. Dari A sampai Z. Nih, kan tadi udah tahu nih, yang dipelajarin tuh dari A sampai Z, semuanya serba-serbi sampai ke prospek udah dijelasin. Nah, Kak, misalnya nih, kan yang kita tahu secara orang awam nih, Kak. Secara orang awam yang kita tahu, misalnya kalau jurusan kedokteran tuh biasanya biayanya mahal, Kak. Biasanya tuh biayanya kurang terjangkau buat kalangan-kalangan tertentu. Nah, kalau misalnya aku mau masuk jurusan kedokteran, tapi biaya aku kurang nih, Kak. Gimana sih, Kak? Apakah ada beasiswa atau biaya pendidikan yang bisa aku dapat nanti pas kuliah gitu? Khususnya boleh di UI, Kak, kalau yang Kakak tahu. Siap, baik. Jadi kalau di UI sendiri sebenarnya biaya kuliahnya itu dibagi menjadi BOP ya, namanya biaya operasional untuk pendidikan, dan itu tuh dibagi dua, ada BOP yang berkeadilan, ada juga BOP yang pilihan. Jadi sebenarnya BOP atau biaya kuliah di UI itu terbagi jadi tadi kurang lebih itu dibagi ke rumpun saintek dan kesehatan sama rumpun soshum. Jadi untuk biaya pendidikan dokter sendiri kalau di UI itu harusnya sama teknik, sama MIPA dan lain-lain, dan itu di BOP yang tadi ya ada dua ya. Jadi ada BOP berkeadilan itu ada 6 kelas. 6 kelas itu disesuaikan sama berkas-berkas yang kita kumpulkan gitu. Jadi menurut aku sih nggak perlu takut ya untuk bisa, maksudnya itu tuh kayak insya Allah nggak bakal menyulitkan teman-teman dan kemampuan segi finansial dan kemampuan orang tua gitu, karena di BOP yang berkeadilan ini itu disesuaikan sama berkas-berkas yang dikumpulin dari misalnya kayak slip gaji dan lain-lain, itu pokoknya ada list daftar yang harus kita penuhi, lalu nanti
dari pihak UI-nya sendiri akan mengkelompokkan kita kira-kira sesuai kemampuannya di kelas yang mana gitu. Dan satu lagi atau BOP yang pilihan, yaitu maksudnya BOP pilihan adalah kita memilih sendiri kita mau bayar berapa untuk UI gitu. Justru malahan kita yang pilih gitu, mau bayar berapa sesuai dengan kemampuan, dan itu range-nya itu menurut aku sendiri tuh kalau UI itu salah satu universitas yang bisa dibilang biayanya itu cukup yang paling murah gitu untuk bisa mengakomodasi semuanya gitu ya. Dan untuk rincinya berapa gitu per semesternya itu langsung bisa aja kalian Google sendiri, itu banyak banget, tinggal cek aja BOPP, BOPB di UI ataupun kayak biaya kuliah di UI itu nanti langsung kelihatan semua. Nah, terus untuk tadi ya beasiswa ya, beasiswanya itu di UI sendiri tuh menurut aku tuh udah FKUI ya terutama sistemnya itu ada yang namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang departemennya kesejahteraan mahasiswa atau enggak KESMA gitu. Jadi KESMA ini tuh berperan untuk benar-benar membantu dan membimbing mahasiswa baru gitu. Jadi dari pertama keterima di UI, misalnya kayak pengumuman nih, buka pengumuman, tiba-tiba selamat keterima di UI gitu kan. Terus kan nanti namanya tuh bakal ada ya, list siapa aja yang bakal keterima di UI. Nah itu kakak kelasnya nih yang udah mulai kontak-kontakin anak-anak yang keterima di FKUI-nya. Jadi kayak selamat ya udah keterima di UI, terus kayak tolong isi biodatanya ini, terus juga dikasih langsung malahan jangankan jangankan informasi tentang beasiswa, dari informasi kos-kosan juga di FKU itu udah disediain sama kakak kelasnya. Jadi kayak nih ya informasi tentang kosan di Depok dan lain-lain, itu kalau ada pertanyaan bisa aja tanya kita dan lain-lain. Dan si KESMA ini tuh juga yang berperan untuk ngasih updatean terus tentang beasiswa apa aja yang ada di FKUI. Jadi beasiswa di UI itu sendiri ada yang untuk beasiswa UI secara keseluruhan, itu ada website sendiri, itu beasiswa.ui.ac.id gitu. Ada juga yang beasiswa khusus FKUI gitu. Jadi di FKUI itu juga ada macam-macam banyak beasiswa yang bisa teman-teman coba dan ikutin. Yang jadi kayak insya Allah sih kalau misalnya udah masuk sini gitu, masalah nggak akan dikeluarkan gitu, atau nggak akan ada hambatan gitu untuk pokoknya selalu akan dibantu untuk masalah si finansial ini kalau di FKUI gitu ya. Keunggulan dari negeri menurut aku mungkin dari biayanya bisa tergolong lebih terjangkau dan lebih murah gitu. Jadi tentunya tadi ya ada beasiswa itu kesempatannya itu juga ada banyak gitu, asal mau berusaha. Jadi kayak kita yang harus berusaha. Kalau misalnya memang butuh beasiswa berarti kebutuhan itu kan ada di diri kita sendiri. Jadi kita yang harus proaktif cari informasinya, beasiswanya ada apa aja, proaktif daftarinnya, lengkapin berkasnya, datang ke wawancaranya dan lain-lain. Pokoknya menurut aku dengan kita berusaha untuk mencoba memenuhi kebutuhan kita, insya Allah pasti bakal ada jalannya dan dibantu sama banyak orang sendiri sih gitu. Jadi terbuka untuk beasiswa, pokoknya ada deh gitu. Pasti ada jalannya gitu ya kayak kalau mau, banyak banget peluangnya dan banyak banget beasiswanya juga yang bisa teman-teman cari gitu ya. Nah sekarang kita mau lebih tahu nih Kak tentang pengalaman Kak Dinda selama kuliah kayak gitu. Nah, boleh diceritain gak Kak gimana sih serba-serbi kehidupan kampus di UI jurusan kedokteran, mulai dari kehidupan sehari-harinya, terus juga kegiatan-kegiatannya yang kedokteran banget gitu, atau yang selama ini Kak Dinda jalani. Boleh Kak diceritain pengalamannya? Oke, jadi pengalamannya ya, jadi di kedokteran itu tadi yang aku udah sempet agak sedikit ngomong juga di awal, kalau di UI itu kan tahun pertamanya itu masih general banget ya, ilmu umum yang kita dapetin, yang tadi agama, bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi sebenarnya aku lebih ngerasa waktu pertama kali masuk di FKUI itu kayak berasa kelas 13 SMA gitu. Jadi kayak nambah 1 tahun lagi SMA. Karena di kedokteran sendiri tuh rata-rata emang kuliahnya itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore gitu. Jadi emang tapi ada juga sih jadwal-jadwal kosong dan lain-lain, tapi kurang lebih itu seperti itu. Jadi kayak sekolah lagi aja gitu. Mungkin berbeda sama jurusan lain yang jadwalnya juga
terlihat ya, terkesan lebih padat gitu, tapi kan sebenarnya ya kita SD, SMP, dan SMA juga jamnya malahan masuknya jam setengah 7 ya teman-teman, setengah 7 sampai jam 3 gitu. Jadi di FK sendiri itu jam 8 sampai jam 3 itu ya kayak sekolah biasa aja gitu ya, maksudnya kayak sekolah lagi aja gitu, sekolah extended SMA gitu. Untuk dari segi jamnya ya. Nah, tapi yang pelajarannya tadi, pelajaran itu kan kita belajar tentang tubuh dan lain-lain. Menurut itu adalah sebuah topik yang menurut aku menarik banget sih untuk dipelajarin gimana cara tubuh kita bekerja dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang mahakarya Tuhan yang luar biasa gitu, kayak nanti ketika tahu gitu secara rinci dan lain-lain bahwa tubuh ini mekanismenya tuh banyak banget di dalamnya, sangat kompleks, dan struktur-strukturnya itu sangat-sangat menarik gitu gimana cara dia bekerja. Itu dari segi yang pendidikan FK-nya. Nah, tapi ini di FKU itu sendiri selain segi pendidikannya, itu juga organisasinya itu banyak banget dan jalan banget semuanya. Jadi beragam organisasi kemahasiswaan dari mulai, mungkin tadi udah disebutin di CV aku, kalau aku itu ikut AMSA namanya, organisasi kedokteran, salah satu organisasi kedokteran internasional gitu, dan itu tuh cuma satu di antara belasan organisasi lainnya yang ada di FKUI. Ada kayak organisasi yang kayak untuk badan perfilman, ada organisasi yang tujuannya kayak untuk berkarya ilmiah, ada yang tujuannya itu untuk redaksi, mengeluarkan bentuk-bentuk redaksi koran dan lain-lain gitu. Dan ada juga BEM-nya tentunya ada, terus kayak BPM itu kayak misalnya pengawas BEM-nya tentunya ada, terus ada juga kayak organisasi yang untuk bisa untuk orang yang mau atau misalnya yang interest untuk terjun untuk bencana alam dan lain-lain. Itu jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin di intra FKUI-nya sendiri gitu. Jadi interest kalian apa, itu organisasi di FKUI itu ada banyak banget gitu. Kayak mungkin bisa lebih banyak daripada organisasi di SMA gitu. Jadi organisasi-organisasi di SMA itu kayak pramuka, KIR, dan lain-lain itu ada juga di FKUI dalam bentuk yang berbeda, yang bisa kalian ikutin juga. Nah, selain di FKUI itu lagi, itu di UI sendiri itu juga banyak organisasinya dan kegiatan-kegiatan yang bisa diikutin sebagai mahasiswa UI gitu. Dan justru kalau di UI itu kan kampus, oh ya, aku juga sedikit cerita, kampus FK itu di UI itu ada dua, yang kampus di Depok, yang bareng sama rumpun kesehatan yang lain, satu rumpun, dan kampus yang di Salemba, yang emang lebih terkhusus untuk FK dan FKG gitu, yang karena dekat sama RSCM ya kan, rumah sakitnya. Nah, jadi untuk yang semasa 4 tahun, kurang lebih 3 tahun awal masuk FKUI, itu kita sekolahnya itu di kampus yang Depok dulu. Jadi masih bisa main nih, ketemu sama teman-teman di fakultas lain gitu. Jadi bisa juga ikut organisasi yang bisa sharing, bisa dapat wawasan sama jurusan-jurusan lain. Itu di 3 tahun awal tuh juga kesempatan yang menurut aku luar biasa. Nah, jadi dan ketika udah tahun keempat di tingkat UI ini, harusnya kalau nggak COVID itu belajarnya udah di FKUI Salemba. Jadi ketemunya ya teman-teman kedokteran itu lagi gitu. Jadi mahasiswa FK itu nggak melulu belajar buku juga. Jadi ada juga yang banyak juga kesempatan-kesempatan organisasi, mengasah skill kepemimpinan yang ada wadahnya, disediain banget di FKUI, dan tentunya aku yakin juga di FK-FK lainnya itu kurang lebihnya sama, untuk bisa mengisi waktu kita nih sebagai mahasiswa sebelum kita benar-benar jadi pribadi yang turun terjun langsung di masyarakat gitu, menurut aku. Pandangan orang-orangnya yang kayak dokter, jurusan kedokteran tuh kayak belajar mulu, tapi ternyata di luar akademiknya juga banyak banget ya Kak ya kegiatannya ya. Oke, sebelum aku mulai 2 gestar ini, aku mau memperkenalkan lagi karena kita udah kedatangan Kak Dewangga di sini. Dr. Dewangga Primananda, SMMRS, yaitu merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan PPDS Ilmu Kesehatan Anak di Universitas Brawijaya. Boleh say hi Kak Dewangga. Halo Kak. Halo semuanya. Halo.
Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lagi jaga ya, Kak ya. Iya nih, tadi maaf baru telat masuk, jadi nggak liatin Kak Dinda semua, cuman akhir-akhir aja. Karena tadi ada pasiennya yang nggak enak, jadi bisa telat ke sini. Maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Nih, teman-teman bisa langsung lihat nih dokternya lagi jaga, tapi mau bagi informasi ke teman-teman dan ke adik-adik semua, jadi jangan sampai dilewatin. Kita mau nanya mengenai selanjutnya ketika habis lulus S1 atau mau melanjutkan studinya. Kira-kira apa aja sih Kak prospek pekerjaan atau prospek profesi untuk jurusan kedokteran gitu Kak? Ada spesialis apa aja gitu Kak? Oke, mungkin tadi ngelanjutin ya, dari Kak Dinda itu sudah menjelaskan mulai dari belajar seleksi, mungkin seleksi awal masuk kedokteran, terus habis itu susah, sedih dan senangnya pas pada saat belajar di kedokteran, terus habis itu mungkin langsung koas ya, koas dan di rumah sakit. Setelah itu dokter. Nah, dokter setelah sumpah dokter, baru nanti aku jelasin di sini. Jadi setelah sumpah dokter, nanti akan ada, intinya sebelum sumpah dokter itu ada ujian untuk penyetaraan. Ujiannya itu sama seperti UN kalau kita dulu ya, atau sekarang masih ada UN apa enggak? Tahu saya, jadi kita ada UN untuk dokter semua supaya intinya menyamaratakan kualitas yang lulusan dari semua fakultas kedokteran di Indonesia. Setelah selesai, kalau lulus dinyatakan lulus, biasanya senang banget tuh, soalnya menantang banget kalau misalnya nggak lulus, nanti harus mengulang lagi tahun depan, mengulang lagi. Nah, biasanya maksimal 3 atau 4 kali, baru nanti ada keputusan lain oleh rumah sakit atau dari fakultas kedokterannya. Setelah itu baru wisuda tuh happy kan, asik. Nah terus habis wisuda itu masa yang nggak ngapa-ngapain. Biasanya kalau tergantung dari fakultasnya kedokteran masing-masing, bisa sampai 3 sampai 6 bulan itu nggak ngapa-ngapain sambil nunggu namanya internship. Sekarang ini program internship, program itu wajib bagi semua lulusan dokter di Indonesia yang setelah lulus, yang sudah wisuda, nanti daftar. Nah, daftarnya itu biasanya nanti kalau aku dulu ya, sekarang setauku hampir sama sekarang. Cuman sekarang internship itu nanti susah, sedihnya adalah nanti kamu bisa misalnya kayak Kak Dinda tuh sekolahnya di UI, nanti bisa dapatnya tuh nggak di Jakarta, bisa bahkan nanti di luar Jawa, bisa di Jawa. Jadi cepet-cepetan. Jadi nanti cepet-cepetan, mau milihnya di mana terserah. Nah nanti bisa milih sendiri tuh. Saya misalnya rumahnya, misalnya saya sekolahnya di UI, tapi rumah saya misalnya di Jawa Timur, nah Surabaya. Saya bisa nanti kembali ke Surabaya sambil internship. Internship itu rata-rata setahun. Tapi sekarang dengan adanya COVID seperti ini itu, setahu saya dipersingkat bisa sampai hampir setengah tahunan saja, 6 bulan. Untuk kebijakannya memang berubah-ubah, tapi tetap wajib. Setelah internship, nunggu 6 bulan tuh, terus internship, habis internship selama setahun, baru nanti kita baru bisa proses untuk dapatkan surat izin praktek dan surat tanda registrasi kedokteran. Itu waktunya lumayan juga tuh. Nanti kalau sudah selesai, rata-rata sekitar 3 sampai 4 bulan lah itu selesai proses di Jakarta, di Konsil Kedokteran Indonesia, baru nanti dapat surat izin praktek, surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi itu nanti digunakan untuk kita daftar ke dinas kesehatan. Misalnya saya sebenarnya asli dari Sukabumi, tapi karena saya FK-nya di Brawijaya di Malang, saya stay di sini. Nah, terus akhirnya kerja di sini, maka saya dapat rekomendasi dari dinas kesehatan di sini buat dapat surat izin. Memang agak ruwet sih masalah perizinan ini, karena memang yang namanya kedokteran itu legal banget. Jadi harus legal, harus benar-benar nggak bisa kita praktek sendiri, nggak bisa kita semaunya sendiri. Jadi benar-benar harus terdaftar sampai mulai dari tingkat dinas kesehatan kabupaten sampai terdaftar di nasional. Nah, terus setelah itu baru deh kalau mau ngambil spesialis kayak kalau saya sih lagi ngambil spesialis nih Kak. Terus tapi kalau misalnya nanti Kak Cesar tuh yang sudah selesai. Kalau saya sih sekarang lagi menjalani PPDS, namanya pendidikan dokter spesialis ya. Nah, sama juga di Brawijaya juga sekarang. Jadi aku akan jelaskin nanti sebenarnya di Brawijaya atau sebenarnya di pendidikan spesialis itu ada berapa aja, atau susah dan senangnya bagaimana spesialis. Baru nanti Kak Cesar mungkin menjelaskan sudah selesai spesialis itu apa, atau pengalaman Kak Cesar selama spesialis itu seperti apa. Kalau aku di sini jelasin, jadi spesialis di kedokteran tuh sangat banyak banget dan sangat berbeda jumlahnya dan jenisnya itu di setiap fakultas kedokteran. Misal kalau di Brawijaya
Em, pasti kalau maaf ya, jadi kalau misalnya spesialis itu pasti cuman hanya ada di Fakultas Kedokteran Negeri, tidak ada di swasta. Jadi kalau teman-teman misalnya apa namanya dari Fakultas Kedokteran Negeri, enak tuh kalau mau ngelanjutin ke spesialisnya, dapat poin lebih deh nanti. Jadi tapi kalau misalnya swasta pun bisa kok. Jadi jangan patah semangat. Jadi kalau misalnya nanti masuk ke spesialis itu banyak banget ragam jurusannya. Dari mulai kita membaginya itu jadi dua, mulai dari lab besar, spesialis besar dan spesialis kecil ya. Itu zaman dulu ya terminologinya. Ada namanya spesialis yang besar itu biasanya spesialis anak, spesialis objin kayak Kak Cesar, aku spesialis anak. Terus habis itu adalah spesialis penyakit dalam, terus ada juga spesialis bedah. Kalau yang kecil-kecil ya banyak banget, mulai dari THT, paru, terus ada lagi kulit, terus ada lagi mata, saraf, terus ada lagi emergency medicine, ada lagi spesialis patologi klinik, ada lagi mikrobiologi klinik, terus ada lagi spesialis parasitologi klinik, terus ada lagi spesialis, pokoknya banyak. Nanti teman-teman bisa cari di Google, itu banyak banget. Dan setiap dokteran dan setiap fakultas kedokteran tidak ada yang lengkap. Maksudnya mungkin UI paling besar kali ya, mungkin UI banyak banget di sana spesialisnya, sampai yang kecil-kecil sampai kedokteran nuklir dan lain semua. Tapi kedokteran olahraga juga ada spesialis kedokteran olahraga. Tapi kalau di aku di UB ini lengkap juga, cuma tidak sampai kecil-kecil. Contoh di sini, kalau ada yang mau ngambil bedah plastik, ini baru mau dibuka tahun depan, jadi baru ada. Terus spesialis lagi bedah anak itu belum ada. Spesialis lagi bedah saraf juga belum ada. Jadi memang yang rinci-rincian banget itu masih belum ada di sini. Kalau di UNER, di UNPAD, di UGM sama di UI sudah ada. Jadi itu kalau untuk jenis-jenis spesialisnya. Jadi banyak banget dan setiap universitas beda-beda. Ya, oke Kak. Nah Kak, ini kan tadi Kak Dinda dari UI nih Kak. Kalau Kak Dewangga kan dari UB. Aku jadi penasaran nih Kak. Kuliah baik S1 sama sekarang lagi spesialis di UB sendiri terkait dengan biaya pendidikan gitu Kak. Karena kan yang jadi masalah sekarang orang-orang tuh suka mikir, oh kalau aku mau nih masuk jurusan kedokteran, tapi biasanya biayanya mahal, nggak terjangkau, akhirnya mengurungkan niat. Padahal dia punya potensi di situ dan dia punya minat di situ. Gimana sih Kak kalau di UB sendiri?